wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhal rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini saya akan melanjutkan yaitu hadis yang ke-258. Bismillah. Wan Abi Abbasin Sahl ibni Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalisin ma ra'yuka fi hada faqala rajulun min asrafin nasi hada wallahi hariyun in khataba antum kaha wa in safa'a ay safa masa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi hada faqala ya Rasulullah hada rajulun min fuqara'il muslimin hada hariyun in khataba alla yuntaha wa in syafa'a alla yusaffa wa in qala alla yusma' biqaulihi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada khairum min mil'il ardi mislu hada, muttafaq alaih. Yang artinya dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki melintas di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepada sahabat yang berada di sampingnya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Sahabat berkata, dia termasuk salah seorang yang mulia atau dihormati. Demi Allah, orang ini kalau meminang pasti akan diterima, dan apabila meminta pertolongan pasti akan ditolong. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Setelah itu ada lagi orang yang melintas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Sahabat berkata, ya Rasulullah, orang ini termasuk salah seorang muslim yang fakir. Apabila ia meminang pasti tidak akan diterima. Apabila ia meminta pertolongan pasti tidak akan ditolong. Dan jika dia berkata pasti tidak akan ada yang mendengar perkataannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, orang ini jauh lebih baik dari seisi bumi dibandingkan dengan orang yang pertama. Hadis muttafaq alaih. Ayolah rahimakumullah. Bab dari bab keutamaan orang-orang muslim yang lemah di sini adalah satu bab yang disusun oleh Imam Nawawi, bahwa ini menghibur para kaum muslimin yang lemah dan miskin. Akan tetapi bukan berarti hanya hiburan yang kosong saja. Memang sesungguhnya kemiskinan atau kelemahan itu tidak bisa dijadikan satu patokan bahwa dia itu orang jelek. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat harta benda, dan Allah tidak melihat kedudukan. Akan tetapi Allah melihat hati dan amal manusia. Inilah yang menyebabkan ketika suatu ketika terjadi ada seorang yang seperti seorang yang mulia dan besar, akan tetapi ternyata dibandingkan dengan orang yang sangat sederhana, dia diberi perbandingan oleh Rasulullah, orang yang pertama atau orang yang kelihatannya baik atau mulia tadi itu meskipun seisi dunia maka tidak bisa dibandingkan dengan orang yang kedua, walaupun dia miskin. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dia lebih mulia karena Allah melihat amal dia dan Allah melihat hati dia. Ketika amalnya baik, hatinya baik, maka manusia tidak bisa berbuat buruk. Kenapa? Karena hatinya baik. Orang yang punya hati baik maka amalnya akan baik, karena dia tidak kuat kalau disuruh beramal jelek, dikarenakan hatinya yang baik. Jazakumullah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.